semuanya. Apakah suara saya cukup kedengaran? Bisa, Pak, terdengar baik. Oke. Izin share screen ya. Mungkin sebagai wakil ya dari universitas ya, dan juga terkait juga menjadi wakil dari salah satu SDG Center ya, yang didirikan UNPAD tahun 2016. Ya, mungkin tone saya mungkin agak berbeda, lebih banyak provokasinya gitu ya. Dan juga saya tidak begitu fokus ke COVID ya, karena sudah banyak tadi dibahas dan juga sudah cukup banyak ya analisis tentang COVID ya, tentang dampak COVID. Dan juga saya rasa dalam konteks ini kita mungkin lebih baik kita fokus di yang sifatnya jangka panjang ya, karena SDG itu kan long run issue ya. Nah, sebelum saya mulai, slide ini bisa di-download di link itu ada ya, nanti bisa di-share linknya, udah saya simpan. Jadi mungkin sebelum saya di-cut sama moderator karena terlalu panjang, biasalah ya kalau dosen itu ngomongnya soal kepanjangan. Ini pesan utamanya. Pesan utamanya adalah bahwa karena saya diminta membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu SDG 8 dan kelembagaan, kebetulan keduanya memang sangat terkait erat ya. Dan jadi pesan utamanya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi ya, yang kalau saya boleh kasih catatan yang sustain itu terus menerus ya, dan inklusif. Ya. Inklusif itu mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan, itu memang sangat sentral dalam pencapaian SDG. Ya, itu bisa boil down ke sana. Sekarang problemnya apa yang sentral untuk mencapainya? Nah, yang sentral untuk mencapainya itu adalah knowledge, pengetahuan, produktivitas, inovasi, sains, teknologi, riset. Ya, ini adalah yang disampaikan oleh ekonom Paul Romer dan Robert Lucas ya, dalam New Growth Theory, yang tentunya hanya dapat tercapai jika pertama kita tidak begitu tergantung pada kekayaan alam, which is geografi, dan juga kita mempunyai kualitas kelembagaan yang baik, institutions. Ini yang dimaksud dalam growth literature sebagai the deep determinants of economic growth ya, ala ekonom Dani Rodrik dan Nasemeku. Jadi cuman sayangnya di semua aspek ini Indonesia tantangannya cukup berat. Tapi dari sini kita punya benang merah bahwa SDG 8 dan SDG 16 itu sesuatu yang terkait. Oke, izinkan saya membuat beberapa klarifikasi. Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, yang kita bicarakan dalam konteks SDG ini tentang long run horizon. Ya. Jadi SDG itu tahun 2020, Indonesia itu tahun 25, atau Indonesia 2085, dulu satu sisi long run horizon. Jadi ini bukan tentang pertumbuhan ekonomi yang kita baca di koran setiap saat, kuartalan, kuartal 1, kuartal 2, bukan. Ya. Ini bukan business cycle. Ya. Ini bukan tentang kebijakan fiskal atau moneter diskresioner. Ini bukan tentang BI independensi, bukan. Ini something more long run. Jadi ini jangka panjang. Ya. Klarifikasi kedua yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi dalam konteks SDG, ini bukan tentang ukuran besarnya ekonomi. Ya. Ini tentang kesejahteraan. Ini tentang PDB atau pendapatan per kapita minimal. Bukan ambisi untuk menjadi top GDP dunia ini. Saya pernah hadir di presentasinya Menperin ya. Jakarta 9 Desember 2018. Judul slide-nya to be top GDP. For what? Bukan itu ya, bukan itu. Bukan besarnya ukuran ekonomi, tapi kesejahteraannya. Besar mah ya udah banyakin aja anak besar itu GDP-nya. Jadi bukan itu masalahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat pendapatan per kapita, ya, Indonesia memang historinya lumayan agak bagus ya. Kita dari low income dulu, kemudian masuk ke lower middle income, kemudian menjadi lower middle income ya. Sekarang sudah menjadi upper middle income. Tapi ada sedikit isu ya. Kalau saya hitung-hitung, kita sekarang sekitar 4.050 ya pendapatan per kapitanya. Kalau kita ingin mencapai high income, itu berarti kita harus mencapai 12.535. Kalau seandainya dolarnya konstan, ya, dalam konstan dolar tahun 2019, ya, bahwa ini sangat tergantung besarnya growth yang visible yang kita bisa dapat. Ya.
Nah, Indonesia 2045 itu saya lihat range targetnya untuk kita bisa lepas dari middle income, ya, itu adalah 2034 dan 2038. Jadi paling optimis di tahun 2034, paling pesimis di tahun 3008. Oke. Dan kalau saya hitung ini hanya akan tercapai kalau pertumbuhan ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi ya, bukan pertumbuhan PDB per kapita, ini pertumbuhan ekonomi tercapai kalau 7% tanpa henti selama 15 tahun. Ini ya. Kalau pertumbuhan kita kurang dari itu agak berat ya. Kalau 6% itu tercapai di sebelum tahun 2045 sih ya, kalau kita 6%. Yet ya, ambisi kita boleh, tapi kadang-kadang baik juga untuk melihat bagaimana orang lain memprediksi ekonomi kita. Ya. Ada beberapa institusi yang memprediksi ya, IMF memprediksi kita sedang-sedang saja ya. Minimal tahun 2024 dia memprediksi ekonomi kita hanya masih tumbuh 5,2%. Kalau itu terus berlanjut ya, itu berarti untuk mencapai high income itu akan terjadi sekitar 2045. Tapi yang menarik, ada beberapa lembaga lain yang lebih pesimis. PricewaterhouseCoopers dalam dokumen 2050-nya misalkan ya, tahun 2016 dipublish, itu hanya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia long run itu sebesar 3,7%. Dengan kata lain, kalau kita 3,7%, maka high income kita hanya akan tercapai di tahun 2057. Ada satu lembaga lagi yang cukup prominent di Perancis, CEPI, ya, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi sampai 2100. Itu memproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh dalam periode yang sama itu hanya 2,6%. Dengan demikian kita akan selalu terjebak dalam middle income trap forever. Gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya sekarang, kenapa kok orang lain ngelihat kita seperti pesimis begini? Bahkan relatif terhadap negara-negara lain. Ini yang diproyeksikan mereka. Ini yang proyeksi mereka ya terhadap negara-negara lain, India, Cina, Pakistan, Filipina. Yang secara umum ya, enggak itu memprediksi proyeksi pertumbuhan mereka jauh lebih optimistis daripada pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. So what's going on? What happens? Apakah mereka yang salah? Apakah mereka yang sirik sama kita atau bagaimana? Tentu tidak. Pasti mereka punya asumsi, punya perhitungan ya untuk membuat mereka memproyeksikan ekonomi kita sangat inferior dibandingkan ekonomi-ekonomi yang saya tampilkan di sini. Ya. Salah satu yang pasti mereka lihat, dan saya confirm juga, tentu adalah the trajectory of the past growth, terutama terkait apa yang menentukan growth kita selama ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, tentunya, kalau kita belajar ke teori dulu, ya, sayangnya di perbahasan tentang ekonomi growth di media atau di kalang-kalang banyak kalangan teman-teman ekonom di Indonesia itu umumnya yang saya sering dengar itu ketika bicara pertumbuhan ekonomi itu ya kuartalan gitu ya, CIGX gitu. Padahal yang penting dalam jangka panjang itu bukan CIGX menurut saya, tapi A. Apa itu A? Ya ini yang insight dari growth theory. Ya. Kalau ngelihat insight dari growth theory, ya ini growth theory ya, sebelum Romer itu dapat Nobel Prize tentang ini tahun 2018. Itu sebelum Romer, itu yang namanya long run sustain growth itu harus nol terus. Ya, ini no growth at steady state. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dia akan nol, ya, nol in the long run. Ya, kenapa? Karena ini yang disebut dengan capital deepening. Karena salah sumber utama dari pertumbuhan ekonomi dianggapnya itu adalah capital atau investment. Jadi kalau kapitalnya tumbuh terus, sayangnya kapital itu mengalami law of diminishing return, sehingga pada suatu saat tertentu dia akan zero growth-nya. Ketika dia zero growth-nya, maka ini growth-nya zero. Artinya apa? Kalau ada pertumbuhan itu pasti hanya sementara. In the long run itu pasti nol pertumbuhan itu. Ini pertumbuhan PDB per kapita ya, bukan penduduk. Kalau ada pertumbuhan penduduk dia tumbuh sebesar pertumbuhan penduduk gitu ya. Tapi per kapitanya nol. Makanya kata old growth theory, suatu negara pada akhirnya nanti pada per kapitanya growth-nya akan nol. Yet, gitu ya, itu tidak terbukti secara empiris. Secara empiris itu negara-negara itu kok bisa sustain gitu ya pertumbuhan ekonominya. Dan itu kuncinya ada di sebelah sini, technological change. Jadi at the end, gitu ya, ini growth theory loh, ya, growth theory economics ini. At the end, long run growth yang 5 tahunan, 10 tahunan, itu boil down to its engine, which is A dot per A, which is the rate of technological change.
Kata neoclassical growth ini exogenous. Tapi kata Romer enggak. Ini tergantung dari berbagai faktor, gitu ya. Faktor yang nanti kita bahas. Tapi intinya ini terkait dengan seberapa innovation diproduce, ya, teknologi kerja yang diproduce dalam suatu perekonomian. Nah, dan ini tadi yang saya maksud, ya. Kalau neoclassical bilang growth in the long run, ini growth pendapatan per kapita 0, kok faktanya enggak? Kenapa negara-negara OECD selama periode 60 sampai 2000 itu tumbuh 2,4% rata-ratanya selama berapa? 4 dekade loh, ya. 2,4% per tahun. Ini pendapatan per kapita. Artinya apa? Artinya kalau ditambah 1% aja pertumbuhan penduduk, maka dia sebenarnya grow 3,4% per tahun, bayangin, average. Consistently selama 4 dekade. Artinya apa? Artinya ini nggak terbukti. Oke, dan kalau ditelusuri lebih jauh, apa sumbernya? Ya sumbernya adalah sekitar 80%, 0,8 kapital kerja. Jadi 0,68, jadi 70% sumber dari pertumbuhan ekonomi OECD country selama 4 dekade ini, tak lain dan tak bukan adalah A-nya. Jadi total faktor productivity growth-nya ini A-nya, bukan capital depending, bukan investment. Ya. Itu intinya. Jadi kalau kita mau mempunyai aspirasi growth tinggi, kemudian kita hanya dimodali capital depending tanpa peduli dengan knowledge innovation, itu nggak akan mungkin terjadi. Dan itu faktanya yang terjadi di Indonesia selama ini. Karena menurut Romer, ini menarik sih bahasanya, ya. Teman-teman di ITB pasti senang nih melihat language-nya. Jadi katanya ultimately all increase in standard of living can be traced to discovery of ini nih yang saya tebelin, more valuable arrangement or for the things in the earth crust and atmosphere. Jadi semua intinya adalah di science and technology. Bagaimana si unsur elemen atom itu disusun dan dirisusun, ya, disusun ulang oleh kita. Kan technological progress basically adalah kemampuan manusia untuk menyusun ulang, merekayasa semua unsur-unsur atom yang ada di atmosfer, di bumi ini, gitu loh. Itu semua. Jadi kalau kita bagus dalam kemampuan kita menyusun ulang atom dan elemen yang ada di dalam alam ini, that's it, that's the growth. Growth itu tentang itu, ya, bukan tentang investment saving, bukan tentang macroeconomic fine tuning, bukan tentang tax dan lain, bukan. That's it. It boil down to that. Nah, jadi itu insight-nya. Nah, kenapa begitu? Salah satunya adalah dibandingkan dengan kapital yang namanya ideas itu non-rival, gitu ya. Jadi dia tidak habis gitu dikonsumsi dan dia bisa diffuse, gitu ya. Itu intinya. Jadi sehingga memungkinkan adanya exponential growth, artinya memungkinkan selama 4 dekade negara-negara ini tumbuh ekonomi per kapitanya 2,4% per tahun, pendapatan PDB growth-nya bisa sampai 3,41% per tahun. Ya. Nah, apa yang Indonesia? Nah, jadi Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan mereka ini sampai bisa meningkatkan TFP-nya atau share-nya? Ya, ini main-main di sini. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh LA. LA itu apa? Terlalu banyak sumber daya yang ada dalam perekonomian yang didedikasikan untuk R&D. Ya. Terus bagaimana prosesnya gitu? Research ekosistemnya bagaimana? Innovation sistemnya bagaimana? Di sini parameter-parameter delta, lambda, theta ini yang main. Ini yang harus diperbaiki gitu loh. Oke, dan ini tidak kita lakukan kayaknya dengan baik. Ya, karena kalau kita lihat ini total faktor productivity index kita, saya dapat data terakhir dari Asian Productivity Organization, kita lihat dari tahun 70 sampai ke tahun 2016, ini TFP-nya ya, ini ketika ini Indonesia nih. Dari country yang saya compare di sini, itu dia nggak pernah naiknya tinggi, dan ketika setelah Asian Financial Crisis, kita drop dan nggak pernah naik lagi, malah sekarang lebih turun. Jadi something wrong gitu loh. Ini lihat. Sementara itu engine of growth, kalau engine of growth-nya collapse, macet gitu ya, ya bagaimana kita mau grow? Kok bisa kita grow 5% selama ini? Well, it must be something else yang tidak sustain. Sumber daya alam atau apa dan lain-lainnya, booming komoditas dan lain-lain. Tapi tidak sustain, tidak seperti negara-negara ini. Ya, ini yang membuat mereka bisa sustain, dan ini yang membuat mereka diramalkan oleh lembaga-lembaga itu untuk bisa sustain growth over next decades gitu ya. Nah, ini kita memang lemah.
Scientific publication per kapita kita rendah. Ini yang penting nih. Ya. Ini research and development percent of GDP kita. Kita itu salah satu terendah di dunia, bayangin. Yang lebih parah adalah kalau ini kita garis trennya, kita itu jauh di bawah garis trennya. Artinya apa? Artinya negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Ukraine itu mempunyai income per kapita yang tidak begitu jauh sama kita. Artinya resources-nya ada, tetapi mereka mengeluarkan uang untuk R&D jauh berlipat-lipat lebih banyak daripada kita gitu loh. Jadi ini sebenarnya pilihan gitu loh. Bukan kita tidak mampu kalau ngelihat data ini. Sama ini juga R&D per kapita juga ya. Must be something wrong. Dan terkait ya, walaupun ini tidak sampelnya, saya sengaja ini sampel the big four most populated countries ya. Yang saya compare TEP growth-nya selama the last 2 decades lah, roughly ya. Ini TFP growth Cina 3,2, India 2, Pakistan bahkan 1,5. Kita minus 0,4. Kita mengalami pengurangan bahkan dalam faktor productivity. Dan saya rasa pasti ada kaitannya dengan research activity kita. Ini citation per 1,000 population. Per 1,000 population loh ini ya. Kita memang paling rendah. Artinya aktivitas research kita memang tidak begitu berdampak. Ini contoh nih. Ini data yang saya ingat terakhir. Ini sayangnya selama 2 dekade terakhir kita mengalami losing orientation kayaknya. Kita lihat Singapura. Ini adalah persentase dari publication research kita yang masuk ke jurnal-jurnal yang citation-nya tinggi. Oke. Ini lihat Singapura, nggak puas-puasnya mereka. Nggak puas-puasnya mereka test harder to themselves. Lo kalau mau publish, lo di top 10 lihat nih. Mereka sudah gede apa gitu loh, mau gede lagi. Jadi mereka continuously improving their R&D. Ya. Sementara kita sebaliknya gitu loh. Lihat, drop. Ya. Vietnam mau menyusul. Ya kita gimana? Nah itu salah satunya. Jadi kita salah arah nih selama 2 dekade terakhir. Dan juga human dan dalam innovation itu aktor paling penting human. How can you expect good innovation kalau misalkan ini sampelnya udah puluhan ribu nih. Kalau orang ditanya 1/3 dikurangi 1/6, umur 18-an tahun yang bisa jawab benar hanya 8,9%. Ya, yang ini sebelah ini. Ditanya 1/3 dikurangi 1/6. Dan yang menarik adalah semakin orang tambah berumur, sekolahnya lebih tinggi, malah nggak bisa jawab gitu loh. 1/3 dikurangi 1/6. Maka wajar dong kalau tes PISA kita nih paling drop di sini. Ya, how can you expect innovation with the human capital like this? Ya, something wrong. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat negara innovate more or innovate less? Ya, ini ada Douglas North pernah bilang ya, ini menarik dia bilang. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ya, innovation, education, capital accumulation is not really the cost of growth. They only correlates of growth katanya. They are growth, but the cost is different. Artinya kita untuk membuat complete picture dari analisis kita harus tahu apa itu yang membuat. Oke lah, itu berarti China innovate more, India innovate more. Tapi what make them innovate more? What make us innovate less? Nah ini yang penting. Nah kata Douglas North itu intinya ada di salah satunya adalah institutions. Institution kalau SDG 16. Apa institution? Institution itu the rule of the game ya dan lain-lainnya. Gimana itu? Yang penting incentives ya. Itu yang penting. Dia dapat Nobel karena ini ya. Paul Romer dapat Nobel karena new growth teorinya. Sebelumnya Douglas North dapat Nobel dari institutional economics-nya. Yang kalau dirangkum, ya ini saya rangkum dari textbooknya Modern Economic Growth dari Darren Acemoglu, saya ambil textbook aja ini ya. The deep determinants, itu arti root cause of growth itu hipotesisnya ada 4. Kata Acemoglu. Ya. Luck hypothesis, jadi jangan-jangan Cina itu bisa grow seperti sekarang, itu karena kematian Mao Zedong. Ya. Kalau Mao Zedong nggak meninggal, kapan? Gitu. Sama kita juga ya, banyak luck-nya ya. Atau geografi hipotesis. Geografi hipotesis itu karena climate itu negara-negara yang ada di ekuator itu cenderung grow less daripada negara-negara yang di temperate region. Kenapa? Climate. Orang yang dimanja sama climate biasanya less inovatif. Orang yang dikasih sumber daya alam biasanya less inovatif, less growth. Resource curse hypothesis.
Itu menjelaskan, itu kita tuh salah satunya kita, atau culture hypothesis. Yang terakhir justru yang paling penting, the institution hypothesis. Kenapa penting? Karena tidak seperti yang ketiga sebelumnya. Susah lah, itu susah kita kontrol, climate juga susah kita kontrol, culture oke lah, tapi not that easy. Tapi institution itu choice, social choice. Apa itu institution? Rule, regulation, law, policy that affect economic incentive to invest in teknologi, physical capital, dan human capital. Dan kalau misalkan, ini ada salah satu artikel dari Rodrik ya saya lupa ini di Journal of Economic Growth ya, yang dia bilang hanya institution lah kalau secara empirik ya yang paling robust sebagai faktor penentu growth. Ini kata Dani Rodrik ini. Yang lain itu collapse ya, ketika dites, ketika ketika endogen itunya dikontrol ya. Nah, hanya institution. Oke. Nah, dan institution dan inequality juga penting. Itu penting untuk terkait. Biasanya institutional quality dan kenapa ya? Karena suatu ekonomi yang ketimpangannya tinggi, itu kekuatan biasanya terfokus hanya di beberapa tangan. Nah, itu tidak baik untuk institutional quality. Ya. Nah, jadi solusinya apa? Ya solusinya SDGs diterapin. Dan kalau saya boleh offer rather different angle dari ini adalah ini kalau boleh. Jadi SDG semua terwakili di sini. Ya, ini yang saya sebut dengan keadilan untuk pertumbuhan. Jadi kita pertama harus lupakan bahwa konsep keadilan itu adalah efek dari pertumbuhan ekonomi. Itu udah zaman kuno. Ya, sekarang yang lebih berkembang itu adalah di economic development itu justru keadilan adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi tinggi gitu. Nah, ini yang kadang-kadang karena kita malas belajar hal-hal yang baru, kadang-kadang kita nggak peduli gitu. Oh nggak, salah, kebalik, nggak. Sekarang tuh yang lebih banyak beredar itu keadilan justru prakondisi dari pertumbuhan ekonomi tinggi. Bikin keadilan dulu, pertumbuhan nanti akan tinggi. Kenapa? Karena kita harus percaya, karena pertumbuhan yang tinggi hanya bisa didapat dari innovation, dan innovation bukan sahabatnya ketimpangan, bukan. Nah, kenapa coba? Kenapa innovation bukan sahabat ketimpangan? Karena innovation ideas itu non-rival, ya. Semakin banyak kepala yang bisa mengeluarkan ide, semakin bagus. Ketika ide keluar dari satu kepala, ide itu bisa diffuse, bukan consume, gitu loh. Jadi Romer bilang negara yang populasinya tinggi itu biasanya inovasinya lebih banyak. Tetapi tentu populasi yang mampu untuk berinovasi. Artinya populasi yang dikasih kesempatan yang sama untuk invest di education dan health-nya. Nah, ini maka equality of opportunity itu menjadi hal yang penting. Ini SDGs. Karena kalau ada satu kata kunci apa bedanya MDG dan SDG, saya rasa satu kata itu adalah keadilan. Ya. Ini pemerataan kesempatan. Karena pemerataan kesempatan nanti akan menjamin adanya human development yang jadi talent pool. Nah, ini wetware. Jadi kita wetware itu di sini di otak ya, wetware, organik ya. Akan ada talent pool, semakin banyak masuk ke talent pool, inovasi akan semakin baik ya. Cuma diproses dulu di sini, di pembangunan manusia. Nanti ini akan menjadi wetware menyumbang R&D sector. Gitu. Nah, R&D sector itu harus difasilitasi oleh negara melalui pembentukan institutions ya. Negara harus membangun fasilitasi, membuat correct institution. Selain tentu satunya lagi adalah memastikan pemerataan kesempatan. Well, negara juga punya hak dan saya rasa bisa juga melakukan R&D langsung. Itu biasa ya. Cuman jadi kita memerlukan refocusing sekarang itu kedua yang saya tandain ini. Ya. Jadi R&D dan pemerataan kesempatan. Slide terakhir. Saya ingin fokus ke yang ini. Di sini apa yang urgent ya? Ini yang urgent kalau menurut saya. Yang pertama, kita harus mobilize R&D resources karena kita terendah di dunia. Itu harga mutlak. Kalau enggak, forget it. Ya. Dan kita yang enggak itu adalah yang belum itu kita harus reward innovation dengan benar. Jangan reward itu connection ya, connection orang karena punya koneksi. Reward dia kena innovate gitu. Reward innovator, reward researcher. Terus kita minimize rent seeking. Dalam kompetisi persaingan gimana kita mau ada perusahaan yang innovate kalau perusahaan yang dekat dengan kekuasaan yang lebih berhasil kan itu harus kita minimize. Higher education perlu reform yang lebih baik lagi gitu ya. Karena masih banyak perverse incentive ya. Kenapa tadi publikasi kita drop quality-nya itu kena perverse incentive. Semua orang beramai-ramai publish di jurnal proceeding.
bukan di jurnal yang baik, beramai-ramai. Berarti ini perverse insentif sistem yang di-create, institution yang di-create, ya, yang melupakan esensinya gitu loh. Yang terjadi adalah para ini, saya kritik langsung aja nih, kalau yang mendengar bapak-bapak di Kemenristek dan lain-lain silahkan. Ya, ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah glorifying non-essential quantity publication. Wah, Indonesia meroket publikasinya, dilihat nggak isinya apa? Ya, dilihat nggak isinya? Oh, kita mengalahin Thailand, kita mengalahin Malaysia, isinya dilihat nggak? Itu isinya 60% proceeding semua. Ya, terus kita glorifying that success, that's nonsense. Ya, itu. Mudah-mudahan mendengar, ya, para pemerintah. Kita juga harus balance basic and applied research, ya. Juga balance private and government role in research. Saya rasa ini yang penting. Jadi pada akhirnya teman-teman di ITB sebenarnya lebih punya room atau lebih punya pengalaman untuk membuat perbaikan ini, bukan kami di ekonomi. Kami hanya mengingatkan aja di ekonomi. Jadi pada akhirnya ke sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat jadi pemantik diskusi. Terima kasih.